Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang terkasih. Berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 dalam masa biasa ke-24. Dan hari ini merupakan pesta wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai ayat 17 dengan perikop Yesus membangkitkan anak muda dari Nain. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat, kebaikan dan cinta yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Kami anak-anak-Mu saat ini hendak mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon hadirlah bersama dengan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki dan anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, suatu kebahagiaan tersendiri jika ada suatu benda atau barang yang sudah lama hilang dan akhirnya kita temukan kembali. Terlebih jika seorang anak atau keluarga yang sudah lama tidak bertemu kemudian berjumpa kembali, pastinya akan membawa sukacita yang luar biasa. Sejalan dengan itu, kecenderungan banyak orang ketika hidup semuanya baik, kesehatan baik, keuangannya cukup atau malah lebih dari cukup, hubungan dalam keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, semuanya baik-baik saja. Biasanya kita cenderung memuji Allah dan cepat mengucapkan kata syukur kepadanya. Namun ketika salah satu atau semuanya memburuk, semuanya itu bagaikan badai yang sedang mengamuk menerpa hidup, maka kegelisahan pun mulai muncul. Rasa ragu, rasa cemas,
dan mulai bertanya-tanya, apakah benar ada Allah yang melihat apa yang sedang terjadi, namun terus membiarkan semuanya itu terjadi. Permasalahan dalam kehidupan yang sedang terjadi sering membuat kita gelisah. Kita merasa tidak nyaman, tidak tentram, bahkan sangat sukar kita melalui malam-malam tanpa bisa tertidur karena pikiran kita dipenuhi dengan persoalan demi persoalan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini firman Tuhan menekankan bahwa Tuhan begitu peduli dan menolong umatnya yang mau bersandar dan berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan dan mengecewakan orang yang datang kepadanya. Mungkin kita pernah kecewa kepada sahabat, teman, kenalan, atau orang lain ketika kita datang kepada mereka untuk meminta pertolongan dan bantuan. Ketika datang kepada mereka, mereka tidak mau peduli dan tidak mau menolong. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan peduli dan mau untuk menolong kita. Dalam bacaan Injil Lukas pasal 7 ayat 11-17 yang tadi kita dengar menceritakan bagaimana Kristus melakukan inisiatif terlebih dahulu untuk menolong janda yang berduka karena anak laki-laki yang tunggal telah wafat. Kehilangan anak laki-laki satu-satunya merupakan pukulan terbesar dalam kehidupan janda tersebut, yang artinya ia kehilangan segala-galanya. Cukup menarik sikap pertama yang diperlihatkan oleh Yesus ketika melihat janda itu. Dikatakan bahwa ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak bertanya tentang apa penyebab kematian anak muda itu, tetapi Yesus langsung menaruh belas kasihan kepada janda itu. Dan Yesus pun menghiburnya sambil mengatakan, "Jangan menangis." Lalu dengan jamahan kuasa, anak muda itu pun bangkit. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan, dan itu terlihat dari reaksi yang ditunjukkan oleh semua orang yang ada pada saat itu, yang mungkin kagum sambil dipenuhi oleh rasa ketakutan karena kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus di hadapan mereka, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, sikap kepedulian yang luar biasa ditunjukkan oleh Yesus yang langsung pada tindakan nyata untuk menunjukkan kepeduliannya kepada orang yang dalam kesusahan. Mari adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, marilah kita senantiasa selalu hidup hanya bersandar dan meminta pertolongan serta menyerahkan seluruh persoalan hidup kita hanya kepada Allah yang akan senantiasa selalu menolong kita. Dan marilah kita senantiasa selalu mengikuti tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus dengan saling tolong-menolong antara sesama kita yang kita jumpai, baik di rumah dengan keluarga, di sekolah bersama teman-teman, ataupun di lingkungan yang kita temukan orang-orang yang meminta pertolongan kepada kita. Hari ini gereja juga merayakan Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes lahir di Antioquia
Syria antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika atau ilmu pidato. Dan ketika Yohanes berumur 20 tahun, Yohanes pun baru dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian pada tahun 386, Yohanes ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian I dari Antioquia. Kemudian dia ditugaskan untuk mewartakan Injil di Antioquia. Keahliannya berpidato dimanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Chrysostomus yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan utama Chrysostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci baik oleh umat maupun oleh rohaniwan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.